Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari cara menyisipkan picture dalam PowerPoint. Nah, di sini layoutnya saya ubah ke bentuk blank. Setelah itu saya buka dulu menu insert ya. Yang ini menu insert. Nah, picture di dalam PowerPoint disediakan dua pilihan, pictures dan online pictures. Kalau pictures berarti kita mengambil foto atau gambar yang ada di dalam komputer. Sedangkan online pictures berarti kita akan mengambil atau menemukan foto yang ada di penyimpanan online. Jadi di sini saya akan menggunakan pictures. Kemudian sebagai contoh ya, saya akan mengambil gambar ini. Nah, sekarang gambarnya ini udah muncul. Ini saya kecilkan dulu. Seperti ini. Jadi bulatan-bulatan ini bisa digunakan untuk mengubah ukuran picture-nya ya. Contohnya di bulatan sudut kanan atas. Klik kiri tahan, lalu gerakkan aja sesuai dengan arah panah tadi. Arah panah diagonalnya. Ini untuk memperbesar, memperkecil dari sudut kanan atas. Kemudian letakkan mouse pointer di bulatan sudut kiri bawah. Kemudian klik kiri tahan, gerakan seperti ini untuk memperbesar dan memperkecil dari sudut kiri bawah. Kemudian letakkan mouse pointer di bulatan sudut kanan bawah, klik kiri tahan, lalu gerakkan arah panah. Ini gerakan mouse pointer sesuai dengan arah diagonal. Kemudian mouse pointer di bulatan sudut kanan atas, klik kiri tahan. Gerakan seperti ini untuk memperkecil, ini untuk memperbesar. Kemudian di bulatan tengah atas, klik kiri tahan, lalu saya turunkan jadi pendek. Saya naikkan jadi tinggi. Kemudian di bulatan di bulatan tengah bawah yang ini ya, klik kiri tahan, saya naikkan jadi pendek, saya turunkan jadi tinggi. Kemudian di bulatan tengah bagian kiri, klik kiri tahan, saya geser ke sebelah kanan, hasilnya menjadi sempit. Kalau ke sebelah kiri jadi lebar. Kemudian di bulatan tengah bagian kanan, klik kiri tahan, saya gerakkan ke sebelah kiri jadinya sempit, ke sebelah kanan jadi lebar. Nah, begini cara mengubah ukurannya ya. Kalau untuk memindahkan picture, caranya gini, mouse pointer di gambar picture ini, kemudian nanti akan muncul tanda panah perarah ya. Klik kiri tahan, gerakkan aja mouse pointer ke bagian mana gambar ini akan dipindahkan. Sebagai contoh di sini. Nah, yang berikutnya, saya akan menghilangkan gambar latar belakang. Caranya begini. Ini ada tombol removable background di menu format ini. Jadi saya perbesar dulu. Yang ini ya. Removable background. Ini saya klik. Nah, begitu saya klik, maka di sini muncul daerah atau batasan untuk menghilangkan backgroundnya. Jadi saya penuhkan sampai ke gambar ini penuh. Seperti ini. Jadi saya penuhkan aja. Setelah itu klik tombol Keep Changes. Maka backgroundnya ini hilang. Jadi backgroundnya bisa dihilangkan ya. Selanjutnya saya akan memunculkan gambar lain, insert pictures. Sebagai contoh saya akan ambil gambar ini. Nah, kalau gambarnya sudah muncul, sekarang gambarnya saya kecilkan dulu.
saya atur posisinya. Selanjutnya, ini saya buka correction. Ini untuk mengatur terang gelapnya gambar ya. Correction, kemudian picture correction option. Selanjutnya, yang mau saya atur ini brightness dan kontras. Untuk brightness dan kontras posisinya masih di 0%. Kalau brightness-nya saya besarkan. Cara membesarkannya gini. Mouse pointer di penunjuk brightness, klik kiri tahan, geser aja ke sebelah kanan. Semakin besar angka brightness, maka gambarnya semakin terang. Ini saya buat menjadi 100%. Nah, kalau 100% karena gambarnya terlalu terang, ya tidak dapat dilihat lagi bentuknya. Kemudian saya kecilkan brightness-nya. Semakin kecil, mendekati 0, maka gambarnya semakin jelas terlihat aslinya. Kalau saya geser lagi ke sebelah kiri, maka brightness menjadi minus. Kalau minus, maka gambarnya semakin gelap, seperti ini. Kalau minus 100% ya gelap sama sekali. Nah, sekarang saya geser ke tengah. Kalau susah mencapai 0%, ganti aja angka persen untuk brightness menjadi 0. Selanjutnya untuk kontras. Nah, sekarang saya geser kontrasnya ya. Saya geser ke sebelah kanan sampai mencapai angka 100%, maka kontrasnya ini menyebabkan atau mengakibatkan warna gambarnya ini, warna picture-nya semakin terang. Warnanya ya. Kalau picture-nya tetap ada, tetap terlihat seperti ini. Kalau saya kecilkan kontrasnya, maka warna picture-nya dari yang paling terang menjadi normal. Kemudian kalau saya geser ke setelah 0 yang mencapai minus, maka semakin pudar. Terakhir jadi abu-abu. Nah, sekarang saya geser ke 0%. Kalau susah mencapai 0%, angka kontrasnya ganti aja jadi 0. Yang berikutnya. Nah, sekarang yang mau saya atur ini. Color. Nah, jadi di sini kita bisa mengubah ya tampilan dari gambar picture-nya, mau yang bentuk gimana, color saturation-nya, color tone, kemudian recolor mengubah warnanya seperti ini. Contohnya saya ambil ini. Nah, jadi udah berubah. Setelah itu kalau mau ini saya pakai set transparent color. Nah, set transparent color ini kegunaannya untuk membuat suatu warna jadi transparan. Jadi bukan untuk menghilangkan gambar latar belakangnya, tapi salah satu warna saja. Jadi latar belakangnya kalau banyak warna, maka salah satunya bisa saya hilangkan. Contohnya saya letakkan di sini ya. Saya klik aja di sini. Maka yang warna ini menjadi transparan. Jadi transparannya begini. Kalau saya geser ke sini, nampak ini ya. Yang warna rambut ini nampak. Selanjutnya, color. Kemudian ini ada more variation. Kalau mau diubah lagi bisa, misalkan saya ambil warna hijau ini. Kemudian ini ada artistic effect. Nah, contohnya begini. Misalkan saya buat seperti ini, atau mau model ini, atau mau model yang seperti ini. Texturizer, atau yang bentuk glow edge juga bisa. Kemudian reset picture. Nah, reset picture ini kegunaannya untuk mengubah gambar dan mengubah ukuran dan warna picture menjadi semula ya. Kalau saya klik ini gambarnya. Kalau ini ada reset picture and size, ini diklik aja maka ini ukuran aslinya muncul. Nah, yang selanjutnya yang akan saya berikan ini picture style. Ini picture style, ini ada tombol more-nya, ini bisa dibuka. Ini kegunaannya untuk memberikan frame atau border pada picture. Ini saya gerakkan aja ke contoh-contohnya ini, ke bentuk-bentuknya. Maka bisa dilihat secara langsung hasil dari
frame-nya. Sebagai contoh saya ambil bentuk yang ini aja, double frame black. Nah, sekarang saya kecilkan dulu. Setelah itu picture bordernya saya buka. Nah, sekarang saya bisa mengganti warna ya. Kalau dari theme color contohnya ini, standard color ini. Kalau mau dari more outline color juga boleh. Misalkan saya ambil warna ini. Jadinya warna frame-nya berubah. Kemudian picture border, ini weight ini untuk mengatur ketebalan garis bingkainya. 1/4, setengah, 3/4, 1/1/2. Di sini udah mulai nampak ketebalannya bertambah ya, 2/4, 3, 4/2, 6. Sebagai contoh saya ambil 6. Kemudian picture border dashes. Nah, dashes ini kegunaannya untuk mengubah garis bingkainya. Ini ada garis solid, round dot, square dot, dash, dash dot, long dash dot, terakhir long dash dot dot. Sebagai contoh saya ambil bentuk round dot. Selanjutnya picture effect, preset. Nah, preset ini untuk mengatur picture-nya secara keseluruhan. Nah, seperti ini. Ini sudah ada pilihannya. Lalu kalau untuk shadow ini bayangannya. Saya pilih shadow option. Saya geser dulu. Kemudian presetnya ini bisa dibuka ini. No shadow berarti tidak ada bayangan. Nah, di bawah no shadow ada 3 kelompok bayangan. Outer, inner, perspective. Tiap bentuk bayangan ini ada namanya ya. Offset diagonal bottom. Ini offset diagonal bottom right, kemudian offset diagonal bottom left, dan sebagainya. Jadi sebagai contoh saya ambil di perspektif, saya ambil perspektif diagonal upper left. Ini hasil bayangannya. Nah, warna bayangannya bisa saya ubah. Sebagai contoh, saya buka color. Dan kalau saya pakai eyedropper ini ya. Nah, jadi di sini, misalkan ini, saya ambil ini. Nah, jadi warna bayangannya sesuai dengan arah yang tadi saya tunjuk. Kalau misalkan saya ubah lagi eyedropper, misalkan saya pilih yang ini, maka begini. Atau misalkan ambil dari more colors, standar, misalkan hijau ini saya ambil, maka warna bayangannya jadi hijau. Lalu supaya hijaunya itu kelihatan jelas, maka transparansinya bisa nolkan. Kalau mau hijaunya semakin pudar, transparansinya besarkan aja, seperti ini. Jadi pudar. Kemudian size-nya ini bisa diatur. Mau size-nya berapa besar, mau seperti ini, mau yang kecil, atau mau kembali ke bentuk aslinya, klik aja tombol undo. Ini tombolnya. Maka kembali ke bentuk awal. Lalu blur ini untuk membuat bayangannya itu hancur, terlihat seperti pecah ya, pecah. Seperti ini. Kemudian angle untuk mengatur sudut bayangannya. Ini bisa diatur-atur. Tapi kalau dalam bentuk ini, angle-nya terlihat sedikit sekali perubahannya. Distance ini untuk mengatur jarak bayangan dengan bendanya, dengan picture-nya. Ini bisa diatur mau berapa jauh, mau berapa dekat, bisa diatur. Ini saya nolkan kembali. Selanjutnya, picture effect, reflection. Nah, reflection ini pencerminan. Ini tight reflection, kemudian half reflection, dan sebagainya. Sebagai contoh saya ambil yang ini, full reflection 8 point offset. Kalau full reflection berarti pencerminannya ini hampir satu benda ini ya. Full, pencerminannya penuh. Kemudian picture effect, glow. Ini ada glow. Glow ini untuk mengatur efek pencahayaan di sekeliling gambar. Sebagai contoh, saya ambil bentuk yang ini. Blue 8 point glow essence.
accent colornya kelima. Seperti ini. Lalu kalau saya mau mengubah warna glow-nya, buka kembali picture effect, glow, more glow colors. Setelah itu more colors. Nah, buka dari standar, misalkan saya ambil warna ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian picture effect, soft edge. Soft edge ini kegunaannya untuk mengatur perlembutan garis. Ini garis frame-nya. Kalau no soft edge ini 1 point, 2.5 seperti ini, 5, 10, 25, 50 seperti ini. Sebagai contoh saya ambil 50 aja ya. Nah, ini bentuk 50. Kemudian picture effect-nya saya pilih bevel. Contoh bevel misalkan saya ambil yang ini deh. Atau yang ini aja, Art Deco. Hasilnya seperti ini. Kemudian picture effect 3D rotation. Ini kegunaannya untuk memutar picture dalam bentuk 3 dimensi. Seperti ini. Jadi tiap bentuk ini bisa kita lihat hasilnya. Jadi kalau udah bisa kita lihat hasilnya, kita nantinya bisa memilih mana yang lebih cocok. Contohnya saya ambil yang ini. Kemudian yang mau sekarang saya akan atur ini, rotate, perputaran. Rotate right 19 degrees berarti putar ke kanan 90 derajat. Rotate left 19 degrees, putar ke kiri 90 derajat. Flip vertikal balik ke bawah ya. Flip horizontal balik ke samping. Ini misalkan saya pilih flip horizontal aja. Nah, yang selanjutnya, bulatan ini ada gunanya. Ini digunakan untuk memutar bebas. Contohnya gini, klik kiri tahan, gerakkan aja mouse-nya. Mau kita gerakkan bagaimana ya terserah kepada kita. Nah, kita sebagai perancangnya. Misalkan seperti ini ya, saya putar seperti ini. Nah, putar bebas ini disebut juga dengan istilahnya yaitu free rotate. Tulisannya seperti ini. Free rotate. Nah, kemudian saya akan menggabungkan gambar pas foto ini dengan gambar picture ya. Cara menggabungkannya begini. Di menu home, ini ada select. Ini select objeknya sudah aktif. Nah, sekarang caranya gini. Jadi saya akan kurungkan dulu objeknya ya. Seperti ini, saya kurungkan. Kurungkan objek aslinya, bukan sampai ke bawah ini. Objek aslinya saja. Nah, seperti ini. Jadi, bingkai untuk ini kotak untuk dua picture ini udah muncul. Kemudian buka di format. Di menu format, buka group, kemudian grupkan. Nah, kalau udah digrupkan ini udah menyatu. Jadi kalau saya kecilkan gini, maka dua-duanya ikut menjadi kecil. Kalau saya besarkan, dua-duanya ikut menjadi besar. Kalau saya geser, ya semuanya ikut bergeser. Demikianlah cara untuk mengatur picture di dalam PowerPoint. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran online selanjutnya.